Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, kurang dari sepekan jelang Idul Fitri diprediksi jumlah penumpang akan terus meningkat di Pelabuhan Merak. Sementara itu peningkatan pergerakan orang selama masa mudik Lebaran mulai terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV. Ada Arbida Dono Semito dari gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat dan Ifdal Amal dari Pelabuhan Merak Banten. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Arbida terlebih dahulu. Arbida, apakah kepadatan mulai terjadi di gerbang tol Cikampek Utama saat ini? Baik, selamat malam Glory dan juga pemirsa. Terkait dengan kepadatan, kami akan melaporkan kepadatan dari ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya dari gerbang tol Cikatama, di mana untuk kondisi lalu lintas ini memang bisa dikatakan sudah mulai lebih ramai dibandingkan pagi dan juga siang hari tadi, dan juga jauh lebih ramai dibandingkan hari-hari kemarin atau 2 hari yang lalu, di mana ini juga sudah terjadi adanya antrean begitu ya menuju ke gerbang tol untuk melakukan tap in menuju ke arah timur ke Purwakarta Palimanan atau ke arah Jawa, di mana pemirsa ini memang kepadatan atau volume kendaraan juga sudah dinilai meningkat ya, sejalan dengan data yang kami terima, data sementara atau data terbaru dari PT Jasa Marga yang mengungkapkan memang ini terjadi peningkatan dari volume kendaraan, yang mana pemirsa data yang kami dapatkan untuk kendaraan volume ke arah timur di tanggal 25 Maret 2025 ini jumlahnya ada lebih dari 81.000 kendaraan. Angka ini naik 2 kali lipat dibandingkan dengan hari sebelumnya di tanggal 24 Maret atau di tanggal 23 Maret yang hanya kurang dari 40.000 saja, atau rata-rata 36 sampai 38.000 kendaraan saja yang melintas pada hari itu dalam satu hari menuju ke arah timur. Sedangkan di tanggal 25 Maret ini angkanya lebih dari 81.000 kendaraan. Nah, tentunya angka ini masih ada potensi untuk bertambah jumlahnya, di mana data sementara yang kami dapatkan juga dari Jasa Marga untuk hari ini di tanggal 26 Maret 2025 per jam 5 sore tadi ini angkanya ada 34.000 lebih begitu, yang 39.000 lebih, maksud saya 39.000 lebih kendaraan yang menuju ke arah timur. Nah, angka ini pemirsa ini jauh lebih tinggi dibandingkan hari kemarin di jam yang sama, yakni di jam 5 sore. Jadi artinya memang ini volume peningkatan kendaraan ini juga sudah mulai terlihat ya pemirsa. Dan jika kita melihat terkait dengan volume kendaraan yang menuju ke arah timur, jika kita kumulatifkan sejak tanggal 21 atau H-10 hingga tanggal 25 Maret H-6 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, di mana data yang kami dapatkan adalah sebanyak 763.679 kendaraan ini melalui atau melewati 4 GT atau gerbang tol utama yang dikelola Jasa Marga, di mana khusus untuk gerbang tol Cikatama ini ada sebanyak 204.631 kendaraan yang melintas dari tanggal 21 hingga tanggal 25 Maret 2025. Angka ini naik 48,8% dibandingkan lali normal biasa yang hanya sekitar 113.000 saja. Nah, tentunya dengan angka yang lebih dari lali normal ini, begitu pemirsa, ini tentunya ada fenomena mudik yang dapat kita ketemui begitu ketika ada volume kendaraan yang meningkat. Seperti halnya yang pertama, kepadatan di gerbang tol saat akan tap in menuju ke arah timur, begitu saat akan masuk gerbang tol. Kemudian yang kedua, adanya kepadatan yang terjadi di sejumlah titik rest area. Seperti salah satunya ada rest area kilometer 57 begitu, yang sudah ada 2 jalur ketika akan masuk. Lalu adalah yang lainnya kepadatan yang terjadi ketika akan keluar menuju ke Jalan Pantura begitu ya. Ketika ada kepadatan di rest area, maka memang alternatif yang paling bisa dilakukan adalah menuju ke Jalan Pantura untuk sekedar mencari fasilitas umum ataupun juga mencari rumah makan atau restoran untuk berbuka puasa ataupun juga sahur. Nah, selain itu, karena meningkatnya volume kendaraan pun juga gardu tol untuk menuju ke arah Jakarta Palimanan ini ditambah dari yang sebelumnya 15 menjadi 19, dan yang ke arah Jakarta dikurangi menjadi 11 dari yang sebelumnya 15. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk Anda yang sedang mudik, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, semoga bertemu dengan keluarga tersayang di rumah dengan selamat. Kembali ke studio Glory.
Baik, dari Arbida di gerbang tol Cikampek Utama kita beralih ke Ifdal yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Ifdal, selamat malam. Bagaimana situasi di Pelabuhan Merak pada malam ini? Baik, Glory, selamat malam. Glory dan juga pemirsa. Saat ini di Pelabuhan Merak, Banten, hingga malam hari ini masih terlihat lenggang. Hal ini mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan kemarin hari, yang mana semakin malam jumlah pemudik itu semakin bertambah. Fenomena ini juga telah disebutkan sebelumnya oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ia menyatakan bahwa memang di Pelabuhan Merak ini kalau siang hari jumlah pemudiknya itu cenderung lebih sepi, akan tetapi seiring berjalannya waktu, mulai dari sore hari hingga malam dan bahkan nanti dini hari, jumlah pemudik akan semakin memadati Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Adapun jumlah ini juga tadi saya sempat berbincang dan berdasarkan perbincangan saya selama ada di sini sejak beberapa hari lalu dan mendapati bahwa memang para pemudik lebih meminati tiket kapal laut yang melaju pada malam hari. Hal ini lantaran seiringan dengan bulan Ramadan yang diharuskan untuk berpuasa, sehingga mereka menginginkan untuk hanya beristirahat sepanjang perjalanan mudik mereka menggunakan moda transportasi kapal laut. Adapun berdasarkan kedua faktor tersebut yang sudah saya sampaikan, diprediksi nantinya semakin malam jumlah pemudik akan semakin bertambah dengan adanya para pemudik yang memadati Pelabuhan Merak ini. Adapun untuk menekan angka kemacetan serta antrian panjang di Pelabuhan Merak ini, pihak ASDP telah melakukan upaya-upaya bersama pihak kepolisian dalam merekayasa lalu lintas seperti kontraflow, ada juga sistem one way, buffer zone, delayed system serta ganjil genap. Adapun kalau sistem ganjil genap ini, Glory dan juga pemirsa, baru akan diberlakukan mulai tanggal 27 nanti hingga 30 Maret 2025. Sementara itu pihak ASDP selama H-5, menginjak H-5 maksud saya, menuju Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah telah melakukan hanya menjual satu jenis tiket yaitu tiket reguler. Adapun bagi Anda pemirsa yang telah memesan ataupun membeli tiket ekspres, nantinya pihak ASDP akan mengembalikan tiket Anda dengan sistem refund. Sistem refund ini yaitu merupakan sistem pengembalian dana, dan dana yang dikembalikan adalah selisih dari tarif yang Anda sudah beli dengan tiket reguler yang barunya nanti diganti begitu pemirsa. Adapun selain itu di sisi lain pihak ASDP juga telah memperbaiki salah satu dermaga yang sebelumnya rusak, yakni dermaga 6 di Pelabuhan Merak. Dermaga ini sebelumnya mengalami kerusakan terutama di bagian jembatan, sehingga kendaraan ataupun muatan yang hendak memasuki kapal terhambat atau bahkan tidak bisa melaju sama sekali. Dan diadakannya perbaikan ini akan menyebabkan optimalisasi dan juga pemuatan barang yang lebih cepat. Dan proses perbaikan ini sebelumnya pemirsa tidak makan waktu yang sebentar, melainkan memakan waktu 8 hari. Begitu pemirsa. Adapun jika kita lihat lagi dari secara keseluruhan, secara umum memang di Lebaran tahun ini mengalami perubahan tren dibandingkan dengan Lebaran tahun 2024 tahun lalu, karena salah satunya yaitu Menpan RB yang membuat kebijakan bahwa kepada ASN untuk work from anywhere atau WFA, dan juga ada liburan sekolah yang dimajukan dari H-7 menjadi H-10, sehingga dua kebijakan ini mengubah trafik pemudik yang telah memadati bahkan jauh-jauh hari dari H-10 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Demikian Glory, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Ifdal, melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada Arbida melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat kembali bertugas teman-teman dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh
didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.